Shalom semua warga kerajaan yang dipanggil untuk memberitakan. Memberitakan apa? Yesus yang telah bangkit dan sekarang naik ke sorga dan akan datang kembali. Dia benar-benar mati seperti dikatakan oleh kitab suci. Benar-benar dikuburkan dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Dan sekarang ada di sorga sebelah kanan tahta Allah yang luar biasa. Kita melihat bagaimana Roh Kudus bisa memberikan boldness. Contoh yang paling jelas Simon Petrus. Ketika saudaraku tiba hari Pentakosta, dia bersama 11 murid yang lain berdiri. Dan dia beritahukan, barang siapa berseru pada nama Tuhan. Tidak ada yang lain, nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan dia berbicara pada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang berkumpul hari itu. Perayaan Pentakosta, Shavuot di Yerusalem. Maka dia sampaikan bahwa Yesus itu yang dipilih oleh Tuhan. Yesus dari Nazaret. Nazaret kalau dalam bahasa aslinya the branch. Branch itu adalah tunas. Kita tahu dalam firman Tuhan dia disebut sang tunas. Ya. Bukan cuma itu, Netzer juga berarti panji-panji kemenangan. Siapa mengikut Tuhan Yesus akan menjadi victor. Menjadi pemenang. Sama seperti dia. Tunjukkan tangan saudara ya. Kita bukan lagi victim, kita adalah victor. Dan kita lihat Petrus yang tadinya cuma ketemu dengan seorang pelayan wanita. Dia gemetar ketakutan. Saudara jangan lupa apa yang saya sampaikan bulan yang lalu. Bahwa Wahyu 21:8 orang yang gemetar, orang yang gentar akan digentarkan Tuhan. Tetapi kita lihat Petrus menjadi satu pribadi yang sangat berbeda. Dengan bold, dengan berani, dengan keyakinan. Dia beritakan nama dari Tuhan Yesus. Yesus dari Nazaret, Yeshua ya dari Nazaret. Dan saudaraku itu adalah the victor. Dia adalah sang tunas, the branch. Dan saudaraku jangan beritakan yang lain ya. Karena sekarang banyak sekali orang jadi motivator saudara. Demi toleransi ya. Saudaraku namanya toleransi itu memberitakan Yesus yang tidak ada duanya. Amin. Dia adalah Tuhan. Bukan dituhankan oleh orang Kristen. Dia adalah Allah yang jadi manusia. Biar jelas saja. Pada waktu perayaan Natal pada tahun yang lalu. Saya dapat kesempatan memberikan yaitu refleksi Natal. Refleksi Natal biasanya cuma ya mari kita rayakan Natal. Kita berbaik dengan semua, toleransi. Tidak saudaraku. Saya sampaikan 1 Timotius 3:16. Bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Yang disembah oleh malaikat ya. Saudaraku yang diberitakan di seluruh dunia. Dipercaya oleh bangsa-bangsa lain. Saudaraku pada waktu banyak sekali semua pemimpin daripada pulau ini jadi tingkat 1, tingkat 2 bahkan dari pusat. Saya tidak peduli saudaraku. Karena apa? Kalau saya gentar saya akan digentarkan. Tetapi berita ini harus kita sampaikan saudara. Petrus berdiri dan dia katakan dengan jelas. Yang kamu bunuh itu. Dia tidak bilang tentara Romawi. Karena yang menyalibkan memang tentara Romawi. Tetapi yang meminta adalah orang-orang Israel. Dan mereka berkata, tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. You know what happened tahun 70 saudara, mengerikan sekali. Karena itu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Beri dirimu dibaptis. Sebelumnya dia berkata, bertobatlah. Berpaling pada Tuhan. Beri dirimu dibaptis. Dan engkau menerima karunia Roh Kudus. Engkau dan anak-anakmu. Dan ini saya sampaikan pada saudara. Percaya pada Tuhan Yesus. Barang siapa berseru pada Tuhan. Nama Tuhan diselamatkan. Whoever, whatever, and wherever you are. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Semuanya bersuka cita, amin. Amin. Kalau semuanya bersuka cita boleh dong beri senyum kanan kiri depan belakang. Katakan selamat beribadah. Haleluya. Kita semuanya siap memuji Tuhan, amin. Yang siap memuji Tuhan berikan sorak-sorai yang lebih meriah untuk Tuhan Yesus.
tunjukkan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Kehidupan yang sanggup menyelamatkan, ialah jalan kebenaran. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami percaya Tuhan, waktu kami bersatu memuji Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan mujizat-Mu dinyatakan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan berdatang, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sekali lagi katakan, great is our God. Haleluya. Sebab Engkau Yesus kekuatan di hidup setiap kami. Amin. Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kau langsung bantu aku.
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Engkau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sekali lagi. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Engkau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku nyatakan Allah yang berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan Engkau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sebab Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Kami percaya Tuhan, waktu kami menyembah Engkau, waktu kami meninggikan nama Engkau, waktu kami memberikan yang terbaik Tuhan, Engkau Allah yang turun Tuhan untuk memenuhi setiap kami. Terima kasih Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini aja. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar dan akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Amin. Engkau satu-satunya Tuhan yang layak kami tinggikan. Yes. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Kami mau menyembah Engkau. Amin. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang luar biasa. Terima hormat kami Tuhan. Terima ucapan syukur kami Tuhan. Amin. Terima puji-pujian kami Tuhan. Yes. Terima penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini menjadi dupa yang harum dan Engkau disenangkan. Amin. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima
terima kasih. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Berkati Tuhan yang mendengar. Dan kuatkan kami semua. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Shalom. Wow, hari ini suara mic-nya mantap. Ya, apa kabar semua? Haleluya, luar biasa. Akhirnya sampai di hari Minggu lagi. Sampai di hari yang ya saya sangat tunggu-tunggu. Apalagi 1 minggu belakangan ini hari-hari saya cukup berat. Waduh, karena dari hari Senin sampai ke hari ini perut ini aduh sakit sekali. Terserang mah akut. Jadi kembung terus. Kemarin pergi urut karena sampai ke pinggang. Pas dipukul sini ini kembung. Kalau perut kembung kan biasa ya. Tapi kembungnya udah sampai ke dada. Pas dipukul dada sudah bunyi bum bum bum. Udah kayak isinya angin semua. Tapi puji Tuhan baru semalam kepikir untuk beli obat. Ya sebelumnya cuma beli Proma, Milanta dan lain-lain dan minta obat cuma dari keluarga lah. Sampai akhirnya cari jemaat yang dokter, hubungi dan ternyata dikasih obat. Puji Tuhan cukup manjur, hari ini bisa berdiri karena obat dan karena Tuhan. Terbalik ya biar lebih rohani, karena Tuhan dan karena obat. Amin. Ya. Minggu-minggu lalu saya sudah sampaikan tentang declaring. Kita masuk ke dalam minggu menyatakan kebesaran Tuhan. Declare the King's mandate. Mendeklarasikan kebesaran Tuhan. Mendeklarasikan perintah demi perintah Tuhan. Lalu yang pertama, bab yang pertama saya bagikan tentang mendeklarasikan, menyatakan perang terhadap dirimu sendiri. Supaya jangan sampai dirimu dikuasai bukan oleh roh Tuhan, tetapi dikuasai oleh dosa. Firman Tuhan kemarin saya sampaikan di dalam Roma 7 ayat 18 sampai 20. Firman Tuhan bilang begini, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Dengan sadar atau tidak sadar, seringkali kehidupan kita, diri kita ini dikendalikan oleh dosa. Firman Tuhan bilang dalam surat Roma, dia bilang begini, diriku ini di dalamnya itu tidak ada yang baik. Apabila ada pertentangan di dalam hati dan pikiranku tentang melakukan satu pekerjaan yang seharusnya yang aku pikirkan adalah pekerjaan yang baik, tapi ternyata yang keluar, yang aku lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang buruk. Kenapa? Itu bukanlah diriku, tetapi itu adalah dosa yang ada di dalam aku. Nah ini yang saya mau ajak kita semua untuk memeranginya. Supaya kita tidak dikuasai oleh dosa. Kita tidak dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan lama kita sebelum kita berada di dalam Tuhan. Orang-orang yang ada di dalam Kristus maka hidupnya mengalami perubahan. Amin. Orang-orang yang ada di dalam Kristus maka kehidupannya tidak hanya mengalami perubahan, tetapi juga mengalami pembaharuan. Kalau engkau dulu hidup di dalam dosa, kalau engkau dulu hidup di dalam kegelapan, maka saat engkau hidup di dalam Kristus, engkau hidup di dalam Tuhan. Engkau hidup dipimpin oleh roh Tuhan, bukan dipimpin oleh dirimu lagi, bukan kehendakmu lagi, bukan apalagi dosa yang ada di dalam dirimu. Firman Tuhan bilang dalam Roma 6 ayat yang ke-12 sampai 14. Ayat ke-14 aja biar cepat. Ayat 14 firman Tuhan bilang begini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat. Kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, karena engkau tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita hidup di bawah kontrolnya Yesus. Dia sudah mati bagi kita. Dia sudah hidup, dia sudah naik ke sorga dan dia akan datang yang kedua kalinya.
Dia membeli kehidupan kita. Artinya apa? Dia adalah pemilik kehidupan kita. Bukanlah diri kita lagi. Apalagi dosa. Bukan di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia yang terbesar yang kita alami sebagai orang percaya apa? Kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita berhak atas sorga. Amin. Maka kita tidak lagi hidup di dalam dosa kita. Lalu kalau cerita tentang peperangan, maka kemarin saya ambilkan cerita. Bagaimana peperangan yang dilakukan oleh Daud. Apa sih yang diperlukan dan dilakukan Daud sehingga dia bisa menang dari peperangannya. Tentu kalau kita masuk di dalam sebuah peperangan, entah itu bicara berperang dengan diri kita sendiri, atau berperang melawan orang lain, atau berperang dengan keadaan sekitar, tentu kita harapkan kita menang atas peperangan itu. Amin. Kita semua adalah orang-orang yang mau menang. Dan karena Kristus kita sudah jadi pemenang. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Engkau lebih daripada pemenang. Di dalam Kristus kita lebih daripada pemenang. Katakan amin. Lalu kita belajar. Kemarin saya ceritakan. Apa sih yang pertama kali dideklarasikan oleh Daud. Waktu dia menghadapi peperangan pertamanya. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala domba. Dia hanya menggembalakan 2 dan 3 ekor kambing domba. Itu pun milik ayahnya, bukan milik dia. Lalu diceritakan waktu setelah dia diurapi, ternyata bangsa Filistin berperang melawan bangsa Israel. Sementara itu ternyata biasanya zaman dulu peperangan itu punya ground battle sendiri. Punya battleground sendiri. Ada tempat di mana memang seharusnya disitulah terjadi peperangan. Bukan peperangan di dalam kota, tetapi dari satu sisi ke satu sisi yang membentang luas sehingga dari sisi kiri dan sisi kanan akan berhadap-hadapan. Lalu ceritanya Daud disuruh kirim makanan. Disuruh kirim makanan ke abang-abangnya karena abang-abangnya itu merupakan pasukan atau tentara yang membela bangsa Israel. Ternyata waktu itu diperhadapkan dengan Goliat. Seorang raksasa yang tinggi, gagah dan perkasa. Orang yang jago berperang. Dan dia tahu kalau di antara pasukan Filistin tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Dan di antara orang Israel itu tidak ada yang lebih besar daripada dia. Lalu Goliat asik saja. Dia asik saja ngata-ngatain bangsa Israel. Kau lemah, kau tidak hebat. Ayo maju lawan aku, 1 lawan 1. Ngapain kita harus perang bangsa lawan bangsa? Aku ini seorang pendekar katanya. Keluarkan orang terhebat dari Israel. Ayo 1 lawan 1 dengan aku. Bangsa Israel dicatat di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-24. Mereka semua menjadi takut. Firman Tuhan bilang begini. Boleh tampilin. Ketika semua orang Israel melihat orang itu bicara tentang Goliat. Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya, ada kata larilah di situ. Berarti kondisinya waktu Daud datang ke medan peperangan, bangsa Israel itu sedang kocar-kacir, sedang ketakutan, lagi dalam pelarian gara-gara melihat Goliat. Hari-hari ini saya bilang banyak sekali Goliat di dalam kehidupan kita. Banyak sekali medan pertempuran yang harus kita hadapi dan harus kita kalahkan. Saya punya Goliatnya saya punya permasalahan sendiri. Begitu juga dengan bangsa Israel waktu itu. Tapi saya rindu saya bisa menang atas permasalahan yang saya hadapi. Saya rindu kita semua di sini bisa menghadapi Goliat dan mengalahkan Goliat dalam kehidupan kita. Entah apapun itu. Pergumulan apapun yang sedang kita hadapi. Entah itu ekonomi, entah itu masalah sosial, masalah keluarga, masalah kuliah, masalah pekerjaan. Semuanya dapat kita hadapi dan bisa kita menang. Lalu ceritanya, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Lanjut yang ke highlight, yang ayat ke-26. Firman Tuhan bilang begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini? Sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Ceritanya sementara orang lagi lari-lari, pasukan Israel lagi ketakutan. Ada satu orang anak yang bawa bontot sebenarnya untuk dikasih makan sama abangnya. Ini malah asik.
Nanyain siapa sih orang Filistin itu? Apa sih yang akan dilakukan kepada orang yang tidak bersunat itu? Kepada orang yang mencemoohkan Allah atas bangsa Israel itu. Dia tidak mengalami ketakutan. Dia punya keberanian. Next slide. Lalu waktu dia ngomongin itu, dibilang begini. Abangnya datang sama dia dan bilang, ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu. Nah, Daud dikenal dengan sifatnya yang pemberani. Lalu dibilang, dan kejahatan hatimu. Kalau dalam bahasa aslinya dia pakai kata nauti. Saya lupa bahasa Ibraninya. Tapi artinya hanya kenakalan. Hanya seperti niat-niat jahat kecil lah. Bukan kejahatan yang seperti harafiahnya. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Padahal sebenarnya Daud memang datang mau ngasih makan. Tapi kebetulan ada peperangan. Karena dia ini punya mental pemberani. Dia tuh tidak sama seperti bangsa Israel pada saat Saul memerintah. Loh, kita harus tahu keadaannya bahwa waktu Saul memerintah dan sedang menghadapi Filistin. Kita lihat dan kita baca di pasal sebelumnya bahwa Tuhan sudah undur daripada Saul. Makanya Saul dan orang Israel ketakutan. Kalau pemimpinnya aja udah takut, apalagi orang-orang yang dipimpin. Orang-orang yang dipimpin pun akan menjadi takut. Orang-orang yang dipimpin pun pasti akan kocar-kacir. Sementara pemimpinnya tidak mau pasang badan. Tidak berani. Maka kita orang-orang yang dipersiapkan menjadi pemimpin. Waktu kita menghadapi Goliat. Waktu kita menghadapi permasalahan. Kita ini adalah contoh. Kita tidak boleh mundur. Kita tidak boleh ketakutan. Dalam artian begini. Kalau takut, it's a normal ya. Biasa sekali. Sangat normal sekali. Tetapi ketakutan yang dipertontonkan. Itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin. Apalagi kita adalah orang-orang yang Tuhan sudah pilih dan ada roh Tuhan di dalam kita. Saya pernah bilang, keberanian yang kita miliki itu kita dapatkan daripada roh Tuhan. Waktu roh Tuhan penuhi kehidupan kita, maka kita memiliki kuasa. Dalam artian kita memiliki keberanian karena kebenaran. Kita bukanlah orang-orang yang takut karena melakukan kesalahan demi kesalahan. Tetapi waktu kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam kebenarannya dan kita memiliki keberanian. Apa yang dilakukan oleh Daud waktu itu, waktu dibilang, aku kenal sifat pemberanimu. Ayat 29 bilang begini, tetapi jawab Daud, apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja. Ada tanda seru di situ, ada penegasan. Artinya dia berkata dengan tegas, aku cuma nanya kok. Lalu dia bilang, lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan hal yang sama. Dia tanya lagi tentang orang Filistin itu. Dia bertanya lagi tentang Goliat. Ayat 31. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud. Lalu diberitahukanlah kepada Saul. Saul menyuruh memanggil dia. Dan berkatalah Daud kepada Saul. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Kita kenal Daud ya. Daud dicatat sebagai orang yang kecil, kemerah-merahan. Elok parasnya dibilang seperti itu. Tidak punya pengalaman bertarung. Sama sekali tidak punya pengalaman bertarung. Dia cuma seorang gembala, kambing dan domba yang 2-3 ekor saja. Tetapi orang yang dipenuhi Tuhan, kita catat bahwa kita harus tahu bahwa Daud waktu dia datang ke medan pertempuran, dia sudah Tuhan pilih menjadi raja menggantikan Saul. Dia sudah diurapi oleh roh Tuhan, dia dipenuhi oleh roh Tuhan. Maka dia menjadi berani, dia tidak mengalami ketakutan. Yang pertama kali kita harus lakukan adalah waktu kita menghadapi Goliat atau permasalahan kehidupan kita. Kita harus mendeklarasikan atau menyatakan keberanian kita. Firman Tuhan bilang begini, apabila engkau tawar hati di masa kesesakanmu, maka lemahlah kekuatanmu. Kita tidak boleh tawar hati. Waktu kita menjadi takut, maka kita akan kehilangan keberanian kita. Kita juga akan kehilangan kemampuan dan kekuatan kita. Daud ajarin Saul yang sudah sering berperang. Daud ajarin Saul yang memimpin para tentara itu. Dia bilang, janganlah kita menjadi takut atas Goliat itu. Hambamu ini akan berperang melawan dia. Kita tidak boleh takut dengan permasalahan kita. Tuhan kita selalu lebih besar
daripada permasalahan yang kita hadapi. Katakan amin. Tuhan kita tidak pernah lebih kecil, baik itu kuasanya, baik itu dia punya hadiratnya, baik itu eksistensinya, tidak akan pernah lebih kecil daripada pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi. Kalau Tuhan yang kita sembah, dia ada bersama dengan kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Goliat, jangankan 1, 10 pun kita hadapi. Yang penting kita tidak takut. Permasalahan apa yang sedang kita hadapi? Ekonomi kah? Apalagi keluarga kah? Apa pekerjaan kah? Kuliah kah? Selagi kita hidup di dalam kebenaran, kita tidak perlu takut menghadapinya. Karena ujian-ujian yang Tuhan berikan untuk kita hadapi, itu tidak pernah lebih besar daripada kemampuan kita untuk melaluinya. Katakan amin. Yang kedua, apalagi yang harus kita nyatakan? Yang pertama, nyatakan keberanianmu. Yang kedua, declaring your faith. Engkau harus menyatakan imanmu. Coba lihat. Next. 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 37. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Goliat yang sama, masih kasusnya. Mungkin dengan kita, kalau kita bandingkan, persoalan juga yang sama. Pergumulan juga yang sama. Tetapi kondisinya berbeda. Dalam artian begini, waktu kita menjadi berani, belum tentu orang-orang di sekitar kita support kita. Waktu kita tidak takut menghadapi Goliat kita, bisa jadi bahkan orang-orang yang seharusnya tidak menjadi takut atau orang-orang yang seharusnya support kita, itu memberikan kita semangat atau kekuatan. Tidak sedikit ya, waktu kita menghadapi masalah, orang-orang dekat kita tuh malah ngomong, tuh kan, udah kubilangin, sudah kubilang tidak boleh kayak gitu. Nolong enggak, ngasih solusi enggak. Sama kayak teman-temannya Ayub waktu datang. Dia cuma nyalahin Ayub. Cuma neken-neken Ayub, itulah Ayub. Kalau kau kayak gitu, kau selalu nyalain. Orang-orang terdekat kita, bahkan orang tua kita mungkin, keluarga kita mungkin akan bilang, kau udah akan mampu menghadapi itu. Kau udah akan bisa menghadapi Goliatmu. Kau udah akan pernah bisa menang atas peperanganmu. Iblis tuh selalu mengintimidasi kita di pikiran kita. Bilang kita tidak mampu terus. Kau kan masih muda, sementara permasalahanmu itu besar sekali. Goliatmu itu luar biasa. Dia udah sering berperang dari dia masa muda. Dia udah sering berperang dan tidak pernah kalah. Keadaan memaksa kita untuk menjadi takut. Tetapi apa yang kita harus lakukan kalau keadaan seperti itu? Engkau harus menyatakan iman dan percayamu kepada Tuhan dan kepada sesamamu. Sekalipun keadaan atau orang-orang di dekat kita bilang kau tidak mampu. Tetapi dengan iman kita harus berkatakan, aku mampu. Aku bisa. Coba kita lihat apa yang Daud katakan. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Sampai di situ ya. Dia ceritakan, aku ini biasa mengembalakan kambing dan domba. Dan waktu ada beruang dan singa yang datang kepada aku apabila singa dan beruang itu mengambil dombaku, aku akan kejar, aku akan hajar, dan aku akan bunuh. Itu bukti kalau Daud adalah seorang yang pemberani. Tetapi dia sampaikan imannya kepada Saul. Iman kita tidak cukup kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya kepadamu. Oh enggak. Waktu engkau mendeklarasikan, menyatakan imanmu, engkau juga harus katakan itu kepada kondisimu. Engkau juga harus berkatakan itu kepada dirimu. Engkau juga harus berkatakan itu kepada orang-orang di sekitarmu. Apa yang dilakukan Daud? Daud berkatakan itu kepada Saul. Dia bilang begini.
Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh daripada Allah yang hidup. Ayat 37 yang A. Dia bilang begini, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu imannya Daud. Dia sudah melihat apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam penggembalaannya. Dia cuma 2-3 ekor itu. Waktu beruang dan singa datang, dia berhasil mengalahkan beruang dan singa itu. Dan itu semua karena Tuhan. Dia nyatakan Tuhan yang sama yang membela dia. Tuhan yang sama yang membantu dia mengalahkan singa dan beruang itu. Maka Tuhan yang sama pula akan membantu dia untuk mengalahkan Goliat itu. Saya mau bilang, dengan imanmu, dengan iman kita harus berkata, kalau dulu Tuhan tolong saya, sekarang Tuhan juga tolong saya. Kalau dulu Tuhan bebaskan saya, maka sekarang juga Tuhan pasti akan menyertai dan membebaskanku. Apapun yang aku hadapi hari ini, tidak pernah lebih besar daripada Tuhan yang ada di dalam kehidupanku. Firman Tuhan berkata begini, roh yang ada di dalammu lebih besar daripada roh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Yang penting, engkau dikuasai oleh roh Tuhan. Bukan rohmu sendiri. Kalau rohmu sendiri, ya tidak lebih besar. Tetapi roh Tuhan yang ada di dalam kita, itu lebih besar daripada roh apapun juga di dunia ini. Maka kita tidak boleh menjadi takut. Kita tidak boleh menjadi tawar hati. Dan kita harus menyatakan iman percaya kita kepada dunia ini. Dan kita nyatakan bahwa Tuhan yang sama akan membela kehidupan kita. Tuhan yang sama akan berperang menggantikan kita. Tuhan yang sama akan maju bersama-sama dengan kita. Daud kecil, Goliat gede. Kalau dia analogikan dengan perperangan dia melawan beruang dan singa, saya rasa Goliat pun bisa kalahkan beruang dan singa tanpa Tuhan. Karena dicatat dia orang yang kuat, orang yang besar, jago berperang. Kalau perbandingannya cuma beruang dan singa, saya rasa masih menang Goliat. Tetapi apa yang menjadi perbandingannya? Apa yang menjadi perbedaannya? Yang menjadi perbedaannya adalah Daud bersama-sama dengan Tuhan. Goliat tidak bersama-sama dengan Tuhan. Waktu engkau menghadapi Goliat, ingat persis. Engkau harus pastikan bahwa engkau ada di dalam perahu yang sama dengan Tuhan. Engkau harus tahu persis dan ingat persis bahwa engkau harus dipimpin oleh Tuhan saja. Kalau kita dipimpin oleh diri kita sendiri, maka kita akan kalah sama seperti Saul dan tentara Israel yang dimana Tuhan telah undur daripada Saul. Menjadi takut, mereka memimpin diri mereka sendiri. Mereka tidak dipimpin oleh Tuhan. Tetapi Daud yang datang hanya seorang yang masih muda dan kecil, yang dilecehkan oleh kakaknya. Kau taruh di mana 2 ekor, 3 ekor kambing domba itu? Sehingga kau datang di sini dengan sifat pemberanimu dan sikap kenakalanmu atau jahat hatimu. Aku tahu kau datang ke sini untuk melihat perang. Dia tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Dia tidak takut. Dan dia menyatakan iman. Kalau Daud menyaksikan perbuatan Tuhan. Tetapi kita orang-orang percaya, firman bilang. Dalam Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan bilang begini. Thomas menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ini cerita bagaimana Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Thomas bilang, sebelum aku cucukkan jariku ke lubang tangan, lubang paku Yesus, aku tidak akan percaya. Sampai akhirnya Yesus memperlihatkan dan menampakkan dirinya di depan Thomas. Dan Thomas mencucukkan jarinya. Barulah Thomas bilang begini, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu Tuhan bilang apa? Yesus bilang apa? Kau percaya karena kau melihat. Tetapi berbahagialah mereka yang tidak melihat namun menjadi percaya.
Kalau zaman perjanjian baru, perjanjian lama, kita bisa lihat bagaimana Tuhan bekerja secara langsung. Bagaimana bangsa Israel melihat Tuhan secara langsung. Nabi-nabi melihat Tuhan secara langsung. Rasul-rasul disertai dengan tanda-tanda yang heran dan luar biasa. Tetapi zaman kita zaman yang berbeda. Makanya Tuhan bilang begini, waktu engkau percaya kepadaku, engkau melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Kenapa? Karena tantangannya berbeda. Karena medan perang kita berbeda. Zaman dulu orang melihat. Zaman sekarang orang tidak melihat. Tantangan kita lebih berat. Untuk menceritakan tentang Yesus lebih berat. Apalagi kita hidup di dalam kesulitan. Apalagi kita hidup di mana Goliat yang kita hadapi belum kita kalahkan. Dan kita masih bisa bilang sama orang lain, kau percaya sama Tuhan. Yesus itu baik. Tuhan itu kaya, Tuhan luar biasa. Sementara kita hidup tidak kaya. Sementara kita hidup pas-pasan, malah berkekurangan. Kemana orang mau percaya? Makanya firman Tuhan bilang, kalau engkau belum melihat dan menjadi percaya, maka engkau berbahagia. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dia pakai kata yang sangat bagus. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya dalam TPT Bible. Dia bilang begini, but there are those who have never seen me, tetapi apabila banyak dari mereka yang belum melihat aku dengan matanya with their eyes, but have believed in me with their hearts. Banyak dari mereka yang belum melihat aku dengan matanya, tetapi percaya dengan hatinya. Maka firman Tuhan bilang begini, they will be blessed even more. Mereka akan diberkati lebih lagi. Dibandingkan dengan orang yang sudah melihat. Kalau sudah melihat, berbahagia. Kalau sudah melihat kuasa Tuhan, karya Tuhan yang ajaib, pertolongan Tuhan, dan menjadi percaya, mereka diberkati. Tetapi bagi kita yang mendengarkan firman ini, yang mungkin belum pernah mengalami pengalaman secara spiritual, pengalaman secara supranatural dengan Tuhan, dan engkau menjadi percaya oleh karena firman ini, maka engkau firman bilang, and they will be blessed even more. Engkau akan diberkati lebih daripada orang yang sudah melihat. Amin. Percaya dengan Tuhan. Punya iman kepada Yesus. Percaya bahwa dia yang dulu tolong kita. Ya, atau kita tidak usah ngomong tolong kita lah ya. Kita bilanglah, percayakah engkau kepada Tuhan yang dulu pernah tolong Daud mengalahkan Goliat? Dia sanggup tolong engkau. Amin. Percayalah waktu dia pernah menolong Daud mengalahkan singa dan beruang itu. Dia juga sanggup menolong engkau. Menyelamatkan dirimu. Mengalahkan Goliatmu. Mengalahkan beruangmu. Mengalahkan singa-singamu. Mengalahkan permasalahan dan pergumulanmu. Dan engkau diberkati. Ini penting. Jangan kita seperti Thomas. Karena menjadi percaya kepada Yesus sebenarnya itu bicara tentang apa yang Tuhan kehendaki. Itu bicara tentang apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Firman Tuhan bilang dalam Yohanes 6 ayat yang ke-29. Dia bilang begini. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yohanes 6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka. Inilah pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya kepada dia yang telah diutus oleh Allah. Hendaklah kita percaya kepada Yesus yang sudah diutus oleh Allah Bapa di sorga. Dia datang ke dunia menyelamatkan kita. Dia datang ke dunia, dia mau menebus kita. Dia menyelamatkan kita, bahkan dia mengubah kehidupan kita. Kita yang dulu miskin akan menjadi kaya. Kita yang dulu terbuang, kita yang dulu terhilang akan ditemukan kembali. Dalam rupa apa kita ditemukan kembali? Dalam rupa seorang anak. Kita ditemukan kembali sebagai rupa seorang anak. Kita milik Bapa di sorga. Kita ditemukan kembali untuk dikembalikan kepada rencana awal. Di mana Tuhan menginginkan kita menjadi serupa dengan Kristus. Di mana Tuhan menginginkan kita untuk kembali kepada Sang Pencipta nantinya. Ini bicara tentang suatu hari nanti Yesus akan datang menjemput kita. Dan kita semua akan berada di awan-awan yang permai bersama dengan Tuhan. Kita semua akan dikumpulkan di Firdaus nantinya.
Kita semua akan dipersiapkan untuk menjadi warga kerajaan Allah. Bicara tentang sorga. Ini yang tidak semua orang miliki. Apa yang harus kita miliki kalau bukan iman? Yang harus kita miliki hanyalah iman kepada Yesus. Itulah yang Allah kehendaki. Itulah yang Tuhan kehendaki. Supaya kita mendapatkan kemenangan di dalam peperangan yang sedang kita hadapi. Coba kita lanjut slide berikutnya. Yang pertama dan kedua tadi, supaya kita bisa menang di dalam peperangan kehidupan kita, kita harus mendeklarasikan, menyatakan keberanian kita. Yang kedua, kita juga harus menyatakan iman kita. Lalu apa yang dilakukan Daud supaya dia menang lawan Goliat? Yang ketiga, ayat 45, 1 Samuel 17, ayat 45. Saya kasih poin yang ketiga, declaring God's name. Ya, karena tadi kita dengar ya, waktu Daud bilang sama Saul, dia ceritakan tentang beruang dan singa, dia menceritakan Tuhan. Dia bilang Tuhan yang tolong. Awalnya dia ngomong, aku tangkap janggutnya. Awalnya dia bilang, aku menghajar beruang dan singa itu. Tetapi dia tutup di dalam ayat sebelumnya, dia bilang begini, Tuhan yang membantu aku menang atas singa dan beruang itu, maka Tuhan yang sama, dia akan menolong dan membebaskan aku menang atas Goliat orang Filistin itu. Dia tidak bilang tentang kemampuannya. Oh memang bahkan orang-orang di sekitar pun memang meragukan kemampuannya. Dia dilihat sebagai orang yang tidak punya kompetensi untuk perang. Mereka memandang rendah Daud. Tetapi ternyata Daud, dia menyatakan nama Tuhan. Coba kita lihat ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud bilang, aku datang menghadapimu dengan nama Tuhan. Dia bilang, kau datang dengan lembing, kau datang dengan tombak. Pergumulan kita, badai kita, Goliat kita menggunakan segala daya upaya yang ada di dalam dunia ini. Dia pakai sumber daya dunia ini untuk menjatuhkan kita, untuk mengalahkan kita. Untuk menjatuhkan nama Tuhan, iblis sering pakai tipu daya yang ada di dalam dunia ini. Bahkan hal yang mungkin kita anggap itu baik. Kenikmatan, kekayaan, iblis bisa pakai itu. Supaya Tuhan tidak dipermuliakan, supaya Tuhan dijatuhkan. Tetapi seorang Daud, dia berperang melawan Goliat, di mana dia sama sekali tidak punya pengalaman. Dia bilang sama Goliat, aku datang dengan nama Tuhan. Masalahnya adalah, kita di dalam menghadapi permasalahan kita, kita menghadapi Goliat yang menggunakan lembing, menggunakan tombak. Dan kita datang juga melawan Goliat dengan cara yang sama. Kita pun bawa pedang. Kita pun bawa tombak. Kita pakai akal pikiran kita. Kita pakai semua hikmat kita. Kita pakai semua logika kita. Kita juga pakai sumber daya dunia. Kita juga mungkin pakai relasi kita, orang-orang dekat kita, orang-orang kenalan kita, saudara kita. Untuk menghadapi pergumulan kita. Untuk menghadapi Goliat kita. Tetapi yang dilakukan Daud waktu dia menang atas Goliat adalah dia tidak pakai sumber daya dunia. Dia datang dengan nama Tuhan. Dia menyatakan nama Tuhan lebih besar daripada sumber daya dunia yang ada. Dia datang dengan nama Tuhan yang menyertai kehidupannya. Masalahnya adalah waktu kita membawa nama Tuhan, apakah kita benar-benar hidup di dalam Tuhan? Atau kita hanya mengenal Tuhan tetapi Tuhan tidak mengenal kita? Ini bahaya sekali. Firman Tuhan bilang begini, ada orang yang buat mujizat, ada orang yang sebut nama Tuhan dan buat suatu hal yang luar biasa. Tapi Yesus bilang begini, hanyalah kau hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Ternyata di dalam hubungan kita dan Tuhan, yang lebih penting adalah bagaimana Tuhan mengenal kita. Kita bisa ngomong nama Yesus dengan luar biasa. Kita bisa ngomong banyak hal tentang Tuhan. Kita bisa menjadi saksi dalam tanda kutip, bercerita tentang kerajaan Allah, bercerita tentang Tuhan. Datang dalam nama Yesus misalnya.
Ada orang kesurupan datang, kita sebut nama Yesus, Yesus. Lalu orang itu akan lepas. Datang sama orang sakit, kita doakan dalam nama Yesus. Kita bawa nama Yesus dan orang itu disembuhkan. Tetapi ternyata waktu kita mendeklarasikan nama Tuhan, waktu kita menyatakan nama Tuhan, tanpa kita sadari, ternyata kita tidak dikenal oleh Tuhan. Sama kayak waktu kita bilang, kau kenal sama Jokowi enggak? Kita kenal ya sama Jokowi ya? Jokowi kenal kita enggak? Enggak. Tuhan itu luar biasa. Dia mau beserta dengan kita. Tetapi seringkali kita tidak mau beserta dengan Tuhan. Tuhan mau kenal kita. Tetapi kita tidak izinkan Tuhan mengenal diri kita. Mengenalnya dalam artian yang intim. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini penting sekali. Dan kita tidak izinkan Tuhan mengenal kita. Perhatikan ya. Boleh tolong tampilin ada foto enggak Nil? Perjamuan kudus. Last Supper. Perjamuan terakhir. Boleh tolong tampilin? Wifi kita sudah ada kan? Atau MDL masih rusak? Sudah aman ya? Kita bisa lihat bagaimana Tuhan sangat menginginkan berada di dalam sebuah kebersamaan dengan kita. Ada hubungan yang intim dan sangat dekat sekali yang Tuhan inginkan. Sehingga waktu engkau bawa nama Tuhan, engkau dikenal oleh Tuhan. Bukan saja engkau yang mengenal Tuhan. Ada kedekatan yang Tuhan rindu sekali untuk dibangun. Ada Nil? Belum? Oke. Saya coba lanjut lagi yang ke sini ya. Ke declaring. Lalu dia bilang ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dia tetap bilang nama Tuhan. Dia tidak bilang aku akan mengalahkan engkau, Goliat. Dia tidak bilang aku akan menghancurkan engkau, Goliat. Tidak. Yang Daud bilang adalah Tuhan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya orang tahu di dalam kehidupan kita, warga kerajaan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Ada Allah di dalam kehidupanmu. Engkau menyatakan nama Tuhan dengan pengenalan yang intim dengan Tuhan. Sehingga di dalam pengenalan itu bahkan Tuhan pun mengenal engkau. Dan waktu engkau membawa nama Tuhan kemanapun engkau berada, engkau menyatakan nama Tuhan. Waktu engkau menghadapi pergumulan permasalahan, engkau menghadapi masalah, engkau menghadapi siapapun, engkau menyatakan nama Tuhan. Supaya apa? Supaya seluruh dunia tahu bahwa engkau punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Sudah ada nih. Nih, perhatikan. Bagaimana intimnya Tuhan kita. Dia tidak berdiri di depan sendiri dan murid-muridnya ada di depannya. Ya agak repot juga sih sebenarnya. Kalau misalnya ini masih nyata ya, nanti dia datang ke restoran. Waiters, saya minta kursi untuk 26 orang. Kenapa saya bilang 26 orang? Terus waitersnya bingung. Loh, Bapak kan cuma datang 13 orang. Kenapa harus 26? Karena saya mau duduk bersama-sama dengan murid-murid saya. Dia tidak mau duduk berhadap-hadapan. Dia mau duduk bersama-sama dengan engkau. Dia mau dekat dengan engkau. Dia mau memerintah bersama-sama dengan engkau di sorga nantinya. Dia mau bersama-sama dengan engkau menghadapi Goliatnya. Dia mau bersama-sama dengan engkau menghadapi Goliatmu. Dia mau engkau mengikut sertakan dia di dalam pergumulan yang engkau hadapi. Tetapi kita seringkali tidak izinkan dia hadir di dalam masalah kita. Kita tidak melibatkan dia di dalam persoalan dan pergumulan kita. Dan kita berusaha sebisa mungkin untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan sendirinya. Sampai nanti di akhir keluarlah statement-statement yang sok rohani dan bilang waktu tangan sudah tidak kuat. Waktu raga sudah tidak mampu lagi. Ingatlah engkau punya lutut untuk berlutut kepada Tuhan dan berdoa memohon pertolongan kepadanya. Takutnya sudah terlambat. Daud dari awal, waktu dia bertemu dengan Goliat, dia tidak berusaha dengan usaha dia dulu. Dia tidak langsung ambil batu. Tidak. Dia tidak langsung ambil batu. Tapi dia bilang dulu sama Goliat, aku datang ke sini walaupun kau pakai lembing, walaupun kau pakai tombak,
Walaupun kau pakai semua sumber daya, kemampuanmu, kehebatanmu, kegagahanmu, keperkasaanmu, kau pakai semua alat yang ada di dunia ini. Aku datang dengan nama Tuhan. Maka tergenapilah firman Tuhan yang berkata yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Tuhan pakai orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang berhikmat. Tuhan pakai orang-orang miskin untuk mempermalukan orang-orang kaya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Apa yang Tuhan lakukan lewat Daud? Dia cuman ambil batu 5. Sudah ambil 5, cuman pakai 1 lagi. Kenapa enggak cuman ambil 1 aja? Saya pun enggak tahu. Nanti coba kita tanya Daud ya. Kenapa dia disuruh ambil 5, tapi yang dipakai cuman 1. Kalau memang 1 cukup, ya udahlah ambil 1 lah, repot sekali. Tangan pun kecil kan. Coba Tuhan lihat, dari sekian banyak yang Tuhan mau lakukan melalui kehidupan Daud pun, hanya sebagian kecil saja yang Tuhan pakai. Hanya 1 saja batu yang Tuhan pakai. Untuk Daud umban putar dan dia lemparkan. Tepat ke dahinya si Goliat. Waktu kita datang bersama dengan Tuhan. Kembali ke slide Nil. Waktu kita datang bersama dengan Tuhan. Kita melibatkan Tuhan di dalam peperangan kehidupan kita. Dia lihat yang dia bilang. Di ayat 40. Nah, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Itu tergenapi. Itu berhasil dia alami. Daud berhasil mengalahkan Goliat. Kita akan berhasil mengalahkan Goliat diri kita. Kita akan berhasil menang atas peperangan yang Tuhan izinkan kita hadapi. Waktu kita melibatkan Tuhan. Dan kita melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita hadapi. Dari situ kita akan belajar banyak. Akan sia-sia segala daya kita sebagai manusia. Akan sia-sia segala upaya kita di dalam memenangkan peperangan kita. Oke, kadang-kadang di momen-momen tertentu atau di bagian-bagian tertentu Tuhan izinkan kita atau Tuhan biarkan kita. Seperti pintu itu dibiarkan. Maka Tuhan membiarkan kita juga. Ya, itu. Mungkin itu pun Tuhan biarkan. Ya, kadang-kadang Tuhan biarkan kita menghadapi peperangan itu. Tetapi waktu kita melibatkan Tuhan dan kita punya hubungan yang intim sebagaimana Tuhan menginginkan kita untuk hidup bersama-sama dengan Dia. Untuk melayani bersama-sama dengan Dia. Untuk berperang bahkan bersama-sama dengan Dia. Maka Dia akan membuktikan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang menyerahkan Goliatmu ke dalam tanganmu. Dan engkau akan memenggal Goliat itu. Tanda engkau memenangkan peperanganmu. Oh, ini bicara tentang bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ini bicara bagaimana kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Kalau Daud mau berperang lawan Goliat, lawan dengan bangsa Israel yang mungkin jumlahnya 2 kali lipat lah daripada tentara Filistin sekalipun, kalau dengan mental penakut seperti itu pasti kalah. Walaupun jumlahnya banyak. Keroyokan pun tetap akan kalah. Sementara si Goliatnya ngajaknya by one, 1 lawan 1. Sementara pergumulan kita kadang-kadang tidak izinkan kita melibatkan orang-orang di sekitar kita. Kita menghadapi pergumulan yang dimana oh ya udah orang sudah tidak bisa diharapkan lagi. Orang-orang di sekitar tuh udah tidak bisa nolongin kita lagi. Orang-orang di sekitar kita ya seperti Saul yang bilang kau tidak bisa, kau tidak mampu. Dan kita harus berjuang sendiri menghadapi pergumulan kita. Kita harus berjuang sendiri menghadapi Goliat di dalam hidup kita. Kabar baik buat kita. Dia rindu untuk kita libatkan. Dia rindu kita mengizinkan dia terlibat di dalam peperangan kita. Dia rindu waktu kita berdoa kepadanya. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Segala pergumulan kita kepadanya. Dan dia turut campur tangan. Menjadikan semuanya menjadi lebih baik. Amin. Jangan berperang sendiri. Libatkan Tuhan. Libatkan Dia. Karena Dia Allah yang menjadikan kita lebih dari pemenang. Tidak cuman menang. Tidak cuman menang. Kita lihat yang selanjutnya yang terakhir. Dalam declaring war. Yang terakhir adalah declaring the victory. Ya, seperti tadi
Pak Timotius Arifin bilang ya, kita bukan lagi victim, kita bukan lagi korban, tetapi kita ini adalah victor. Kita ini adalah victory man. Kita ini adalah victory woman. Kita ini adalah orang-orang yang menang karena Kristus. Kita ini adalah orang-orang yang dimenangkan oleh penebusan Kristus dan kita jadi lebih dari pemenang. Kita ini adalah orang-orang yang menang atas setiap pergumulan kita, atas peperangan yang Tuhan izinkan kita terjadi. Saya ingatkan sekali lagi, a Christianity life is not about playground. Kekristenan bukan tentang taman bermain. Tapi kekristenan selalu bicara tentang a battleground. Bicara tentang pertandingan. Tempat bertempur, tempat berperang. Dan kita tidak berperang melawan diri kita lagi, bukan melawan daging kita lagi, tapi tentang penguasa-penguasa di udara. Dan kita juga harus menang dulu lawan keinginan kita, lawan dosa yang ada di dalam diri kita. Waktu kita menyatakan perang dan menjadi menang, maka kita akan masuk ke dalam satu peperangan-peperangan yang baru. Di mana waktu kita mengalami peperangan dan pergumulan yang baru, kita akan melihat perjalanan iman kita akan terus meningkat. Dan kuasa Tuhan akan mengiringi kita sesuai dengan peningkatan iman kita. Kita tidak akan pernah melihat kuasa Tuhan yang lebih besar apabila iman kita tidak jauh lebih besar. Tetapi akan berbanding sebaliknya. Waktu imanmu mengalami pertumbuhan, maka engkau akan melihat mujizat yang lebih besar. Engkau akan melihat kuasa Tuhan yang lebih besar. Engkau akan melihat perkenanan Tuhan yang lebih besar. Yang penting imanmu bertumbuh. Lewat peperangan ini, lewat pertempuran, lewat pertandingan, engkau dilatih menjadi Kristen yang semakin dewasa. Engkau dilatih sebagai Kristen-Kristen dengan iman yang bertumbuh luar biasa. Siapa yang siap masuk di dalam peperangan yang lebih jauh? Siapa yang mau jadi pemenang? Ya tidak ada ya, ya tidak semua. Ya, sepertinya tidak semua yang pengen menang ya, saya doakan kalah ya. Enggak. Ya. Yang selanjutnya, declaring the victory. Ini bagian yang penting. Ini bagian yang penting. Kita lihat. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Ini ceritanya, Goliat sudah roboh, sudah jatuh. Cuman karena satu umban batu. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Ini penting kenapa? Waktu dia menyatakan imannya, waktu dia menyatakan Tuhan, dia bilang, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau untuk aku bunuh dan aku penggal kepalamu. Apa yang dilakukan Daud? Dia menerima kemenangannya. Apa yang dia terima? Janji Tuhan. Tuhan berjanji menjaga dia. Tuhan berjanji menjaga kita. Tuhan berjanji menyertai kita. Dan yang menjadi tandanya adalah waktu engkau menang, engkau menerima janji Tuhan. Kemenanganmu adalah waktu janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupanmu. Itu kemenangan orang-orang percaya. Dia ambil pisau, pedang. Kalau pisau susah ya gini nanti. Kalau pedang kan tinggal sah. Dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Wow, ada hal yang besar yang terjadi. Goliat itu gambaran pahlawannya orang Filistin. Dan Daud yang bersama dengan Tuhan, atau kita yang bersama dengan Kristus, waktu kita menghadapi peperangan dan menang, kita mendeklarasikan, menyatakan kemenangan kita. Permasalahan kita mungkin dianggap pahlawan. Goliat dianggap pahlawan. Tetapi Tuhan kita ternyata menang. Lebih daripada pahlawan manapun. Dia raja di atas segala raja. Kuasanya tidak terkalahkan. Dia tidak pernah bisa kalah. Kalau mengalah Tuhan sering. Tuhan mengalah buat kita. Dia datang duluan ke dunia. Dia mati buat kita. Itu tanda Tuhan mengalah. Tetapi ada bagian yang penting di mana waktu kita masuk di dalam peperangan dan kita bawa nama Tuhan. Maka Tuhan dengan janji-janjinya yang tidak bisa ia ingkari. Ia menyertai dan memberi engkau kemenangan. Dengan tanda yang Tuhan janjikan. Daud menyatakan, kepalamu akan kupenggal. Oh, Tuhan mengamini apa yang Daud nyatakan.
Dan dia buktikan, dia tidak permalukan Daud. Oh ya udah, ada kesempatan kau akan penggal, kau akan penggal. Benar-benar dihabisi permasalahannya. Tidak cuma kena di dahi dan akhirnya terkapar, tidak tahu dia mati atau enggak. Daud datang dan memastikan kemenangannya. Apabila engkau sedang di dalam pergumulanmu, di dalam peperanganmu, percayalah waktu engkau melibatkan Tuhan, Dia akan habisi semua permasalahanmu. Dia akan selesaikan sampai kepada akar-akar. Tidak ada kesempatan lagi untuk Goliat tiba-tiba kena dahinya. Aku belum mati. Oh enggak. Bersama dengan Tuhan, dia benar-benar dia habisi permasalahan kita. Kalau mungkin kita yang menghadapi sendiri, mungkin masalah itu bisa bangkit dan jadi lebih kuat. Mungkin Goliatnya jadi lebih marah dan lebih hati-hati. Tetapi bersama dengan Tuhan, habis semua. Tidak ada satupun daripada bangsa Filistin yang berani. Begitu dipenggal, lari semua. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Padahal bangsa Filistin ini bersama dengan Goliat. Mereka dengan pede sekali ngata-ngatain bangsa Israel. Lemah, pengecut, kau kalah, pecundang. Dan memang diamini oleh bangsa Israel. Bangsa Israel ketakutan, tawar hati, dan menjadi lari. Kita seringkali lari daripada permasalahan kita. Kita seringkali lari daripada pergumulan kita. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Dia maju berperang karena dia berani. Dia maju berperang karena dia punya iman. Dia maju berperang dengan membawa nama Tuhan. Dan waktu dia berperang dengan tiga hal itu, maka dia akan mendeklarasikan kemenangannya. Coba kita lihat, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin. Sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Yang awalnya bangsa Israel ketakutan lari. Tetapi begitu Goliat berhasil dipancung, Tuhan menghabisi seluruh pergumulan dan permasalahan bangsa Israel pada saat itu. Iman mereka tumbuh. Mereka tidak menjadi takut. Mereka kejarin bangsa-bangsa Filistin. Kita harus tahu. Bangsa Filistin itu bukan cuma Goliat yang besar. Tentara Filistin itu besar-besar semua. Ukurannya tuh di atas normal pada saat itu. Bangsa Israel itu lebih kecil daripada bangsa Filistin. Tetapi karena Tuhan menyatakan kemenangannya, Daud menyatakan kemenangannya dengan memenggal kepala Goliat. Tumbuh keberanian, tumbuh imannya bangsa Israel. Tidak lari lagi, tetapi benar-benar dikejar. Mereka kejar dengan bersorak-sorak. Tanda kemenangan mereka. Sedangkan kita orang-orang yang Tuhan sudah tebus. Dan kita mendapatkan kemenangan yang mutlak atas maut. Kita dimenangkan, kita dilepaskan daripada belenggu dosa dan neraka. Tapi kita memuji menyembah Tuhan mungkin. Lesunya minta ampun. Udah kayak anak sekolah minggu yang harus diarah-arahin gitu kan. Aduh, kayak mana kita mau dapatkan kemenangan. Kalau hari ini kita belum mendapatkan kemenangan, tidak apa-apa, latihan dulu supaya nanti waktu menang tidak kagok. Ya kan, ada orang bilang kan nanti kalau kau tidak biasa memuji menyembah Tuhan, sementara di sorga itu 24 jam terus memuji menyembah Tuhan, gimana kau bisa masuk sorga? Nah saya mau bilang begini, kalau kita tidak membiasakan diri untuk bersorak-sorak bagi nama Tuhan, tanda kemenangan kita, maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan nantinya. Kita tidak siap untuk melihat kemenangan nantinya. Karena orang-orang yang menang, dia orang-orang yang menyatakan kemenangannya dengan sorak-sorai. Dia tidak menjadi takut lagi. Dia tidak menjadi pelarian lagi. Dia mengejar permasalahannya. Dia hadapi orang-orang Filistin. Dan dia menang atas bangsa Filistin itu. Begitu juga dengan kita. Waktu kita melihat Tuhan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Dia Tuhan Allah yang besar. Dia berjanji sama Daud. Dia menyertai. Dia mengamini apa yang Daud nyatakan lewat imannya. Daud mendeklarasikan imannya. Dan Tuhan menjadikan apa yang menjadi imannya Daud. Kita bukan pelarian. Kita bukan pengecut. Saya undang pemusik. Saya undang song leader.
Setelah mengalami perjalanan dengan kemenangan yang dia lakukan, dia dipanggil oleh Saul. Apa yang dia bawa? Ya, saya tidak tahu dia bawa umbannya kah atau dia bawa batunya. Tetapi yang jelas yang dia bawa itu kepalanya Goliat. Lihat di next slide-nya Nil, tolong Nil. Nah, dia bilang, dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak ikut berperang melihat bahwa bangsa Israel menang. Dengan bawa kepala itu orang-orang melihat, oh ini kemenangannya bangsa Israel. Kita pun seperti itu. Waktu kita menang atas pergumulan kita, lawan Goliat kita, oleh karena Tuhan tentunya, maka kita akan buat orang-orang jadi tahu bahwa kita sudah menang. Orang-orang akan melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kita menang atas pergumulan kita. Apapun itu. Keluarga kah? Pekerjaan kah? Bisnis kah? Finansial kah? Masalah sosial kah? Entah apapun itu. Waktu Tuhan kasih kita kemenangan, maka engkau akan bawa cenderamata. Engkau akan bawa tanda. Orang-orang di Yerusalem, Saul pemimpin Daud waktu itu, melihat, oh Daud benar-benar menang. Ini karena Tuhan. Waktu kita menang dengan pergumulan kita, tentu karena kebesaran Tuhan. Tetapi itu menjadi kesaksian. Itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup dengan membawa kepalanya Goliat kemana-mana. Orang melihat, wow Tuhan hebat. Wow Tuhan dahsyat. Dan engkau tidak dipandang rendah lagi. Keadaan akan berubah. Saul pun berubah. Saul bilang, jangan biarkan dia pergi. Aku mau tetap bersama-sama dengan dia. Bersama-sama dengan Daud. Anak siapa Daud ini? Langsung diterima dengan begitu hebatnya. Orang-orang yang dulu mungkin memandang kita rendah. Tidak bisa kita menyelesaikan Goliat kita. Tidak bisa kita menyelesaikan masalah kita. Kita masih muda. Kita tidak mungkin bertumbuh. Kita tidak mungkin berkembang. Kita tidak akan pernah bisa maju. Kau tidak akan pernah bisa menang atas permasalahanmu. Hari ini dengar baik. Tuhan kita Tuhan yang besar dan dia berjanji, maka dia akan terus melakukan dengan setia setiap apapun yang ia janjikan. Dan jadikan itu sebagai kesaksian sehingga orang tidak memandang rendah Tuhan kita. Supaya orang memandang Tuhan kita Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Dan engkau tidak lagi Tuhan pandang rendah. Suatu hari waktu engkau menghadapi pergumulan, engkau akan hadapi dengan nyanyian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lagu ini sangat memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan kemenangan kita. Kita nyanyikan kebesaran Tuhan kita. Kita nyanyikan bahwa Tuhan Allah, dia akan terus berjanji dan akan terus menggenapi setiap janji-Nya. Sekalipun pergumulan, permasalahan yang kita hadapi mungkin besar, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
apapun yang kami hadapi. Amin. Waktu kami datang bersama dengan Engkau, kemenangan terjadi. Yes. Kami imani Tuhan, kami bersepakat bahwa Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Sama seperti Engkau Allah yang telah membuat Daud menang atas Goliat. Maka Engkau Allah yang sama membawa kemenangan bagi kami, orang-orang yang berperang demi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami. Teruslah memimpin kehidupan kami Tuhan. Dan Tuhan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang diberkati oleh firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. GBI Rock Jambi mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kepada Bapak Manggung dan Ibu Melando. Boleh lambaikan tangan. Haleluya, boleh salam dong, Asher. Haleluya. Jika Bapak Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami mengundang untuk beribadah bersama-sama dengan kami setiap hari Minggu jam 10 pagi dan 5 sore, dan setiap ibadah raya disertai dengan sekolah minggu. Sebelum kita mempersiapkan persembahan, mari sama-sama kita melihat news minggu ini. Shalom warga kerajaan, welcome to GBI Rock Jambi. Bersama saya Ruth, saya newscaster Anda bulan ini. Kingdom Celebration GBI Rock Jambi diadakan di tempat ini setiap minggu pada jam 10 dan jam 5 sore. Setiap servis disertai dengan sekolah minggu. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang butuh dilayani secara pribadi, dapat menghubungi Pastor Adit dan juga Pastor Tessa di nomor di bawah ini. Kingdom Messianic atau Komsel diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 19.30. Info lebih lanjut dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Setiap informasi mengenai kegiatan GBI Rock Jambi dapat diakses melalui grup WhatsApp Kingdom Family. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin bergabung di dalam grup WhatsApp, dapat mengisi formulir yang telah dibagikan oleh Asher. Formulir yang telah diisi dapat dikumpulkan kembali kepada Asher. Call Center GBI Rock Jambi kini hadir untuk memenuhi segala keperluan jemaat terkasih selama 24 jam, mulai dari info dan pendaftaran baptisan air, keanggotaan jemaat, pelayanan khusus, pelayanan darurat, pelayanan penghiburan, pemberkatan rumah usaha, serta info pelayanan lainnya. Bisa menghubungi call center di bawah ini. Berikut channel YouTube GBI Rock Jambi. Jangan lupa subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Demikian news bulan ini. Saya Ruth pamit undur diri. Happy Sunday and God bless. Ada informasi tambahan. Mari kita ajak saudara dan teman-teman kita untuk datang dan menghadiri dating atau date gathering pada hari Rabu tanggal 17 Agustus jam 8 pagi yang bertempat di rumah keluarga Ibu Tabita. Sebelum kita memberi persembahan, mari sama-sama kita baca ayat yang ada di belakang amplop persembahan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat persembahan kita melebihi kepala sebagai tanda hormat dan syukur kita kepada Tuhan Yesus.
Saya mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita katakan dengan iman. Kami warga kerajaan Allah. Kami warga kerajaan Allah. Dengan sadar dan percaya. Dengan sadar dan percaya. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Bahwa hidup kami adalah miliknya Tuhan. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Hari ini kami datang membawa persembahan kami. Yang terbaik bagi Tuhan. Yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami mau dengan sukacita. Dengan sukacita. Mari sama-sama kita yang mau memberi dengan sukacita katakan amin. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku bisa makan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Engkau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari kita angkat doa syafaat kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang taat, untuk menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, menjadi orang yang bisa memenangkan Goliat-Goliat kami Tuhan. Kami rindu menjadi orang-orang yang bisa menjatuhkan Goliat-Goliat kami di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya kami bisa melakukan itu semua beserta dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terus menguatkan kami, terus menyatakan bahwa Tuhan Engkau tidak pernah tinggal diam dalam kehidupan kami. Dan Engkau selalu beserta di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada pagi ini Tuhan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia Shalom. Tuhan. Kami mengucapkan shalom buat bangsa Indonesia Tuhan. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat bangsa Indonesia. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan tanamkan untuk bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke nama Tuhan dipermuliakan. Pulau-pulau Tuhan itu menangkan. Kota-kota kabupaten di provinsi Indonesia Engkau menangkan Tuhan Yesus. Amin. Kuasa roh Tuhan hadir di bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Segala hal yang luar biasa, segala hal-hal yang baik Tuhan sudah siapkan buat bangsa Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Indonesia akan menjadi negara yang memberkati banyak-banyak negara. Indonesia akan menjadi negara yang menjadi cerminan kerajaan Tuhan untuk bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa kami ini Tuhan. Mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan Yesus. Engkau berikan kekuatan. Engkau berikan hikmat yang luar biasa. Agar kiranya bangsa kami ini Tuhan. Pemerintahan negara kami ini Tuhan. Menjadi pemerintahan yang sehat. Pemerintahan yang takut akan Tuhan. Amin. Pemerintahan yang mengandalkan Tuhan. Pemerintahan yang menyanjung tinggi nama Tuhan. Agar seluruh kebijakan-kebijakan yang ada semuanya berasal daripada Tuhan saja.
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kabinet pembantu yang membantu jalannya roda pemerintahan, DPR, MPR. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus hadir, kuasa Tuhan Yesus ada Tuhan, melingkupi setiap mereka Tuhan. Agar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat perekonomian, sumber daya manusia, sumber daya alam bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Pengelolaan yang baik Engkau akan nyatakan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Pengelolaan yang luar biasa Engkau akan tumbuhkan di setiap kami Tuhan. Agar sumber daya alam yang Tuhan sudah nyatakan, sudah Engkau berikan kepada kami untuk negara ini Tuhan, dapat dikelola dengan baik Tuhan. Perekonomian yang luar biasa juga Tuhan akan nyatakan. Isu-isu kebangkrutan Tuhan, isu-isu negara yang akan mengalami kebangkrutan, Engkau jauhkan dari negara Indonesia. Di Indonesia tidak ada kebangkrutan, di Indonesia tidak ada kemiskinan, di Indonesia tidak ada orang yang meminta-minta Tuhan. Tapi di Indonesia setiap orang akan menyerukan nama Tuhan. Sebab damai sejahtera, kekayaan, harta yang dari berlimpah akan Tuhan berikan setiap orang yang percaya kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk sumber daya manusianya Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan akan menjadi orang-orang yang bergerak luar biasa buat bangsa ini Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan akan menjadi orang-orang yang mengambil bagian yang luar biasa untuk bangsa kami ini Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berikan hikmat maripat untuk setiap sumber daya manusia di bangsa ini Tuhan. Agar menjadi orang-orang yang mempunyai kualitas luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kebudayaan di bangsa kami. Kami berdoa untuk keberagaman suku budayanya. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Tidak ada isu perpecahan, tidak ada isu sara, tidak ada isu saling menjatuhkan, tapi isu saling bergandengan tangan, isu cinta kasih dari Tuhan. Itulah yang hadir di bangsa kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kota tercinta kami, kota Jambi, buat provinsi Jambi. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hadir dan melawat provinsi Jambi luar biasa. Tuhan Yesus melawat kota Jambi dengan luar biasa. Setiap tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap tidak akan mengaku bahwa Yesus adalah Raja untuk kota Jambi dan Bapa untuk kota Jambi Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau hadir dan Engkau lawan selalu Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk tiap-tiap wilayah di kota Jambi. Kami berdoa buat tiap-tiap daerah di provinsi Jambi. Kami berdoa buat pemerintahannya. Kami berdoa buat perekonomiannya. Kami berdoa buat sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Kuasa luar biasa Tuhan akan hadir di setiap aspek ini Tuhan. Akan selalu memenuhi setiap aspek ini Tuhan. Dan provinsi Jambi, kota Jambi akan dimenangkan dengan luar biasa. Kota Jambi akan menjadi berkat buat kota-kota di sekitarnya. Provinsi Jambi akan menjadi berkat buat provinsi-provinsi di sekitarnya. Jambi dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja kami yang luar biasa ini Tuhan. Gereja GBI Rock Jambi Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini merupakan perpanjangan tangan daripada Tuhan. Representatif daripada kerajaan Tuhan. Dan kami percaya gereja ini akan menjadi gereja sekota Tuhan. Kami percaya gereja ini akan menjadi gereja yang memberkati banyak orang. Gereja yang memberkati banyak-banyak gereja Tuhan. Gereja yang nantinya akan mempersatukan banyak-banyak gereja Tuhan. Kami berdoa di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jamah dan Engkau lingkupi lebih lagi Tuhan Yesus. Engkau pakai gereja ini menjadi gereja yang membuat kegerakan luar biasa untuk kota dan untuk negara kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa buat gembala senior kami. Kami berdoa buat gembala pembina kami. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini. Di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau berkati lebih lagi Tuhan. Keluar masuknya Engkau berkati. Keluarganya Engkau berkati. Bahkan yang belum mereka pikirkan sekalipun Engkau berkati di dalam nama tangan Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Damai sejahtera Tuhan mengalir selalu. Kesehatannya luar biasa mengalir selalu. Kekuatannya luar biasa mengalir selalu. Yang bekerja Engkau berkati, yang sekolah Engkau berkati dengan luar biasa Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang ambil bagian pelayanan di tempat ini Tuhan. Hati menyembah, hati gembala, hati hamba Engkau tanamkan setiap kami Tuhan. Agar kami nanti menjadi orang yang dengar-dengaran dan takut akan Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau berkati gereja kami dengan luar biasa Tuhan. Kami percaya gereja kami akan menjadi gereja yang berdampak Tuhan. Memberkati sekitarnya, memberkati lingkungannya Tuhan. Bahkan memberkati orang yang memiliki tempat ini Tuhan. Di dalam nama tangan Tuhan Yesus kami berdoa dan lebih lagi Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Dan sebelum kami pulang kami akan menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Semangat Tuhan.
Angkat kedua tanganmu, arahkan pandanganmu kepada Allah Bapa di dalam surga. Tuhan memberkati engkau. Saat engkau datang Tuhan berkati. Saat engkau pulang Tuhan berkati. Diberkati keluargamu, diberkati bakul adonanmu, diberkati pekerjaanmu, perkuliahanmu, pelayananmu Tuhan berkati. Pulanglah, bawalah berkat daripada Allah Bapa di dalam surga. Yesus Tuhan, dia memandang engkau dengan wajahnya dan dia memberi engkau damai sejahtera. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.